Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Romi Sangaji. Insya Allah hari ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa bagian materi sebelum nanti kita mungkin akan ketemu ya di tanggal 16 ya. Saya Romi Sangaji dari Magister Psikologi UGM dan punya beberapa pengalaman di berbagai organisasi ya, dan sebagai konsultan juga di pengembangan SDM dan sebagainya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu insight buat teman-teman semua eh, dari materi yang nanti akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan program desain proses. Yang mungkin untuk menjelaskan ini, saya akan sedikit menjelaskan atau menceritakan ya sedikit pengalaman saya ya, em, terkait dengan mendesain sebuah program terutama di kampus. Jadi mungkin kebetulan saya memang sering kali diundang ke beberapa kampus, dan ada satu pertanyaan yang memang sering kali muncul ya ketika membahas materi-materi seperti ini. Dan salah satu hal yang sering kali ditanyakan adalah bagaimana caranya agar evaluasi itu tidak muncul berulang kali dalam suatu program. Karena katanya banyak sekali kegiatan di organisasi di kampus yang dimana ketika mereka memasuki fase evaluasi programnya, entah kenapa seringkali evaluasi yang sama itu muncul berulang kali ya dari tahun ke tahun. Nah, artinya di sini memang ada hal yang saya rasa sangat penting ya ketika kita membahas bagaimana caranya kita mendesain sebuah program di organisasi. Karena ketika kita sedang ingin berusaha untuk membangun sebuah program yang baik, tapi ternyata evaluasi yang sama terus muncul, artinya ada sesuatu hal yang salah nih dari step sebelumnya di bagian evaluasi itu. Karena sebaiknya ketika kita sudah mengevaluasi program kita sebelumnya ya di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya, dan saat memasuki periode yang baru, harusnya evaluasi itu tidak muncul karena kita mempelajari hal itu dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kan. Nah, tapi memang nyatanya masih banyak keluhan-keluhan yang muncul yang mirip seperti itu ya, di mana ya beberapa mahasiswa menceritakan hal yang sama terkait apa sih yang menyebabkan atau bagaimana ya caranya agar evaluasi yang muncul itu tidak berulang. Nah, makanya di sini saya ingin menyampaikan apa namanya beberapa hal dulu ya, bahwa eh, sebelum kita mau membahas tentang bagaimana cara merancang sebuah program yang baik ya, yang mungkin teman-teman juga apa namanya terfikirkan gitu ya, wah ini kita kalau mau merancang itu kita harus menganalisis berbagai macam hal ya, dan terus merancang secara detail dan sebagainya. Tapi ada satu step yang harus kita lakukan sebelumnya, yaitu di bagian evaluasi. Dan berhubung proses evaluasi di organisasi itu seringkali mengalami berbagai macam masalah ya, makanya kita akan sedikit ngebahas dulu ya, bahwa ada nih beberapa proses evaluasi yang bahkan sebenarnya dia perlu dievaluasi. Nah, ada beberapa tanda-tanda ya saat si proses evaluasi yang kita lakukan di organisasi kita itu perlu dievaluasi. Pertama, salah satu gejalanya itu minimnya inovasi yang ada di organisasi kita. Mungkin ini ya sering muncul ya, ada kata-kata yang sering muncul bahwa ketika kita mau membuat sebuah program, membuat sebuah program di organisasi misalnya, kita selalu merujuk ke program yang tahun lalu, dan tanpa ada revisi sedikit pun kita langsung mengcopy paste ya, program yang dulu ada ya. Jadi kita tidak mempertimbangkan alasan di balik kenapa sih program itu ada, dan tidak mengevaluasi apakah memang program itu masih layak untuk dilanjutkan. Tapi karena berdasarkan histori dan mungkin kita menganggap itu sebagai budaya organisasi yang memang selalu ada setiap tahun, kita melakukan program yang sama ya. Dan inovasinya pun nggak ada di program itu. Nah, ketika memang organisasi kita mengalami hal yang sama, hal yang serupa ya, tidak ada perbaikan, tidak ada inovasi, nah itu berarti memang ada proses yang salah nih. Ada proses evaluasinya. Sehingga proses evaluasi yang biasanya kita lakukan mungkin bisa jadi perlu evaluasi. Nah, atau misalnya kita punya sebuah program ya, yang memang itu programnya bagus, tapi si program itu nggak berkembang, ya, nggak meluas dampaknya. Nah, artinya memang kita nggak belajar nih dari apa yang udah pernah kita alami sebelumnya, berarti kan ya, yang menyebabkan apa namanya program kita itu nggak berkembang. Nah, artinya memang perlu dievaluasi. Nah, atau yang tadi ya, muncul evaluasi yang sama berulang kali, ya artinya memang ada beberapa hal yang udah kita tahu itu salah tapi tetap terulang. Nah, dan yang terakhir kita tuh nggak bisa ngejelasin sebenarnya dampak program itu terhadap visi misi organisasi. Ya, jadi ya kadang-kadang ada beberapa program-program kerja yang memang kita coba lakukan, kita anggap itu program yang baik ya, terus kita mencoba untuk memperbaiki itu, tapi ketika ditanya sebenarnya dampaknya apa terhadap organisasi, organisasi itu dapat benefit apa sih dengan program ini? Ya. Nah, kita sulit untuk menjawab itu gitu. Nah, kalau misalnya memang ada beberapa poin di sini yang mungkin muncul dan teman-teman rasakan, nah bisa jadi memang proses evaluasi di organisasi teman-teman itu perlu dievaluasi. Nah, terus, apa sih yang biasanya salah ya dalam proses evaluasi ini? Nah, ini kita akan coba bahas satu persatu, beberapa temuan-temuan yang mungkin sempat aku rasakan ya dari beberapa diskusi dengan teman-teman mahasiswa, yang ini coba, aku rangkum dan coba aku jelaskan dengan bahasa yang cukup sederhana.
Pertama, permasalahan pertama ya, kenapa proses evaluasi itu sering kali gagal untuk dilakukan dan nggak benefit ke organisasi itu karena ketika kita ingin melakukan evaluasi, kita tuh nggak tahu tujuan evaluasi itu apa, gitu. Jadi kita nggak punya tujuan yang jelas, untuk mengevaluasi dan bahkan, mostly kadang-kadang ya, yang kejadian ketika proses LPJ itu kita cuma berusaha untuk mencari-cari kesalahan orang yang lagi presentasi. Lagi ada divisi ini nih presentasi, terus kita berusaha untuk mencari-cari tahu kesalahan, tapi kita nggak tahu sebenarnya, dari kesalahan itu, ketika kita udah tahu kesalahannya, tahu apa yang harus kita lakukan, itu sebenarnya, eee, berpengaruh apa sih terhadap program itu dan berpengaruh apa dia terhadap organisasi. Nah, ketika kita mengalami hal itu, berarti kita memang nggak memiliki tujuan yang jelas nih dalam proses evaluasi dan kita cuma mencari-cari kesalahan aja gitu. Jadi cuma berusaha untuk menjatuhkan seseorang mungkin ya, yang sedang presentasi ya, untuk agar dia tidak terlihat sempurna. Mungkin kita, apa namanya, berusaha agar, apa namanya, kita mengorek gitu ya seluruh kesalahan yang dilakukan. Ya ini ada, sedikit kesalahan ya, dalam hal ini karena, dalam proses evaluasi pun kita harus memiliki tujuan yang jelas gitu. Sebenarnya, evaluasi itu tuh dilakukan untuk menyelesaikan masalah apa, untuk membuat progres apa, untuk memberikan inovasi apa. Nah itu kita perlu, apa namanya, punya gambaran yang jelas dulu sebelum kita memberikan kritik dan menggali, apa yang sedang dibahas kayak gitu. Nah misalnya apakah, kita mau fokus pada, faktor-faktor input dari program tersebut gitu. Contohnya misalnya, permasalahan di SDM-nya, anggarannya, waktunya, atau informasi dan data yang kita miliki sebelum kita mulai keberjalanan programnya ya. Atau misalnya si pesertanya ya, dan sebagainya. Nah, karena, ketika kita mau mengevaluasi program dan, ternyata evaluasinya ngalor ngidul dan ke aja, kita jadi nggak bisa fokus melihat sebenarnya si evaluasi itu berujung ke mana gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya pegangan ya, itu tuh kita mau mengevaluasi apa, tujuannya untuk mengembangkan apa, di masalah yang mana, nah itu kita bisa lebih fokus untuk membahas itu gitu. Nah, atau misalnya, ada permasalahan yang berkaitan dengan proses ya, proses ketika, programnya berjalan. Kalau tadi kan, sebelumnya, sebelum programnya berjalan. Nah, kalau ini ketika, proses, entah itu mungkin komunikasi, koordinasi, manajemen risiko, eksekusi, atau planning checklist, biasanya kan kita punya, to do list atau checklist ya ketika kita merencanakan sesuatu apakah itu sesuai rencana atau enggak. Komitmen kita dalam merancangan melaksanakan rencananya kayak gimana. Atau misalnya kita mau fokus ke, tujuan mengevaluasi si output-nya, si capaian tujuannya, si dampak pada organisasinya, atau keberlanjutan dari program itu kayak gimana gitu. Nah, kita harus punya gambaran ini dulu gitu. Jadi ketika kita mau ngebahas suatu, evaluasi ya di forum dan sebagainya, kita harus, megang dulu nih sebenarnya yang mau kita bahas itu masalah apa, kita mau nyelesain masalah apa. Kita misal melihat nih ada indikasi bahwa kita memiliki permasalahan di SDM kita yang, kurang oke, kurang baik ya dalam melaksanakan program-program. Ya udah kita fokus untuk membahas hal itu gitu. Apa sih yang membuat si SDM itu, menjadi, apa, kita nggak mendapatkan, apa namanya, SDM yang baik gitu dalam program itu. Nah kita bahas tuh di sana gitu. Jadi kita nggak, apa ya, membahas evaluasi yang parsial, yang kita hanya mencari kesalahannya, tapi kita nggak tahu tuh si kesalahan-kesalahan itu tuh untuk bagian mana, untuk memperbaiki yang mana gitu. Nah, atau misalnya, ada nih permasalahan yang berkaitan, di koordinasi, misalnya di organisasi. Nah, apa sih yang menyebabkan koordinasi itu bermasalah dan itu kan bisa muncul dari berbagai macam divisi ya. Mmm, ya sehingga nanti kita bisa, mendapatkan sebuah inputan, mendapatkan sebuah hasil feedback ya, bagaimana, selanjutnya agar, proses koordinasi dan komunikasi di organisasi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Bukan hanya sekedar, kita melihat, kita punya daftar apa namanya, permasalahan apa aja yang terjadi, kendalanya apa aja dan apa yang harus dilakukan. Lah, apa yang harus dilakukan, biasanya kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gitu memang sebenarnya ya cukup oke lah untuk formalitas, tapi kita nggak bisa memberikan dampak yang jelas, karena kita masih ngawang gitu ya, sebenarnya poin-poin itu tuh untuk, menyelesaikan permasalahan yang mana, belum terkelompokkan. Nah, makanya ketika kita membahas mengevaluasi, baiknya kita mengelompokkan dulu sebenarnya bagian mana yang mau kita bahas, seperti input, proses, atau output, dan, di setiap, bagian proses itu pun kita bisa pecah lagi, yaitu di-input misalnya bagian mananya ya, barulah kita membahas si evaluasinya, supaya nanti hasil evaluasinya itu jelas, kita mengarah ke, tujuan atau mengevaluasi, atau misalnya menyelesaikan permasalahan apa nih dari program tersebut atau dari organisasi kita, kayak gitu. Nah, selanjutnya, seringkali ketika kita melakukan proses evaluasi, kita salah memberikan sebuah parameter terhadap apa yang mau kita evaluasi. Contohnya misalnya, ini karena teman-teman ini dari BEM ya, ini aku coba kasih, contoh fiktif aja. Misal, eee, di kampus kita tuh ada masalah nih, dengan banyaknya, apa namanya, mahasiswa yang memiliki hambatan dalam akademik di perkuliahannya, misalnya kayak gitu. Nah, terus kita bikin nih program bantuan untuk, membantu si mahasiswa-mahasiswa mengalami masalah akademik ya, entah itu mungkin tutorial atau apapun lah ya. Nah, misalnya, kita membuat, program itu. Nah, terus kita bikin nih parameter keberhasilan dari programnya, yang kita bikin adalah jumlah peserta. Nah, mungkin secara, kasat mata kita melihat bahwa, semakin banyak peserta yang mengikuti program kita, berarti, semakin banyak nih orang-orang yang bakal terbantu untuk, apa namanya, mengatasi permasalahan akademiknya, sehingga kita merasa bahwa, eee, program kita tuh semakin berhasil. Nah, tapi sebenarnya ini adalah parameter yang agak keliru. Kalau misalnya kita setiap tahunnya berusaha untuk meningkatkan jumlah peserta
orang-orang yang mengikuti program ini, artinya kita sebenarnya secara nggak langsung berharap agar semakin dari tahun ke tahun jumlah orang yang mengalami hambatan akademik itu tambah, ya nggak sih? Nah, makanya meskipun secara ya secara kasat mata kita ngelihat bahwa semakin banyak peserta yang ikut kegiatan kita itu adalah hal yang bagus untuk program kita, tapi di sisi lain sebenarnya kita memberikan parameter yang salah yang nggak terlalu tepat lah dalam, menyatakan keberhasilan dari si program kita. Nah, makanya kalau misalnya kita mau ngomongin, program keberhasilan dari contoh, program ini ya, ini berkaitan ke hal-hal yang bisa langsung secara prediktif itu, memprediksi ya, apakah si orang-orang yang mengalami hambatan akademik itu berkurang atau enggak. Nah, kayak misalnya persentase mahasiswa yang mengulang mata kuliah misalnya. Wah, dari tahun ke tahun tuh ternyata, misalnya ya, persentase mahasiswanya itu menurun nih, berarti artinya program kita tuh bisa ngasih dampak dan ternyata, kita bisa mengevaluasi orang-orang yang ikutin program kita dengan orang-orang yang di luar program yang ikut program kita itu, lebih kecil mereka probabilitasnya untuk mengulang mata kuliah misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya, persentase orang yang lulus tepat waktu gitu ya. Jadi lebih banyak nih orang yang lulusnya tepat waktu dan nggak molor-molor misalnya setelah, kita bikin program ini. Itu kan, parameter-parameter yang lebih memprediksi ya, lebih prediktif, terhadap masalah orang-orang atau mahasiswa mengalami hambatan akademik di perkuliahan kayak gitu. Nah, nah makanya nanti ketika, kita ingin membuat sebuah program, kita perlu mendefinisikan sebuah parameter keberhasilan yang tepat dulu gitu. Karena itu menjadi awal mula kita mengevaluasi, program kita itu, terindikasi perlu dievaluasi adalah ketika kita gagal untuk mencapai parameter, dari parameter keberhasilan kita gitu ya. Kalau misalnya kita salah untuk menentukan parameter keberhasilan, bisa jadi kita merasa bahwa kita tuh udah berhasil nih karena parameter keberhasilan itu tercapai. Tapi realnya sebenarnya permasalahannya itu nggak terselesaikan dari program kita nih. Misalnya kita mau menyelesaikan sebuah masalah dari program kita, tapi ya masalahnya tuh nggak terselesaikan karena kita salah untuk melihat untuk menggunakan parameternya. Jadi kita ngiranya ya program kita bagus-bagus aja gitu, padahal sebenarnya nggak nyelesain masalah apa-apa. Padahal kita seharusnya program kita tuh bisa dievaluasi besar-besaran, tapi kita ngerasa bahwa ya fine-fine aja. Nah, makanya kita perlu menentukan parameter, yang tepat. Nah, dan untuk menentukan parameter yang tepat ini kita, sesederhananya ya, kita bisa, melihat, kuantifikasi yang itu prediktif terhadap, tujuan dari program kita. Contoh sederhananya misal kayak gini nih, ketika kita misalnya, teman-teman kan dari Solo ya, misal, teman-teman punya nih sebuah misi untuk sampai ke Jogja, dalam, waktu 2 jam. Nah, apa sih yang bisa memprediksi kalian itu bisa sampai ke Jogja dalam waktu 2 jam? Nah, pertama kan pasti, apa namanya, kendaraannya misalnya, dan kecepatan kendaraannya berapa kilometer per jam misalnya. Nah, eee, apa namanya, eee, angka berapa kilometer per jam yang kalian tempuh selama perjalanan itu bisa memprediksi bahwa kalian itu pasti bisa sampai Jogja dalam waktu 2 jam gitu. Nah sekarang, untuk mengurangi, peserta atau mahasiswa yang memiliki hambatan akademik, nah itu parameternya apa tuh yang bisa memprediksi itu, gitu. Nah kalau misalnya jumlah peserta yang ikut kan itu, ya oke sih mungkin ya bisa agak jauh gitu memprediksi, tapi ya nggak secara langsung itu bisa memprediksi gitu. Karena bisa jadi ya kayak tadi ya, ketika jumlah pesertanya banyak, bisa jadi nggak semua orang itu, terbantu kan dengan program kita gitu kan, jadi gitu. Atau misalnya ya kita jadi berusaha untuk meningkatkan orang-orang yang bermasalah supaya ikut program kita misalnya dari tahun ke tahunnya, dan sebagainya. Makanya kita perlu bikin parameter. Nah, selanjutnya, permasalahan yang ini sering kali muncul, itu masalah di formalitas teman-teman. Eee, Banyak cerita yang aku dapetin, mereka itu ngerasa bahwa LPJ itu berhenti jadi dokumen yang mereka kumpulkan di akhir kegiatan dan, mengendap di, loker organisasi. Dokumennya nggak pernah dibuka, dokumennya nggak pernah dibaca sama generasi berikutnya untuk mengevaluasi program itu, dan untuk memperbaiki programnya gitu. Nah, sebenarnya, kenapa sih si masalah formalitas ini tuh bisa muncul? Nah, karena memang, kita tuh nggak punya, metode untuk menindaklanjuti LPJ pasca LPJ itu disampaikan. Jadi kita nggak punya sistem untuk melakukan itu dan nggak terbiasa untuk menggunakan sistem itu. Nah, makanya sebenarnya salah satu solusi yang cukup sederhana ya, yang sebenarnya pembahasannya cukup banyak juga ya, ini dengan menerapkan knowledge management system. Nah, ini akan aku coba jelasin dikit ya, mungkin ini relate sama pendokumentasian LPJ. Nah, tapi ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan kita bisa ngebahas lebih banyak ya tentang knowledge management system ini. Nah, dalam penerapan si knowledge management system ini ada sebuah skema yang, cukup bisa ngasih insight lah kepada kita untuk bisa me-manage dokumen kita dengan baik, yaitu, skema learning in action. Nah, kita mungkin bisa melihat ke bagian kanan atas ya, bahwa, eee, sebenarnya organisasi kita itu punya yang namanya organizational brain ya teman-teman. Jadi, organisasi kita tuh punya otak, ya kecerdasannya itu tergantung dari, sel-sel otak di dalamnya. Sel-sel otak di dalamnya adalah kita.
Nah, dan selain kita ada dokumen-dokumen organisasi yang itu tuh memperkaya, pengetahuan kita terkait organisasi kita gitu. Nah, sehingga, ketika apa namanya, dokumen-dokumen organisasi itu kita pahami sebagai sel-sel otak organisasi kita, makanya organisasi kita tuh bisa semakin pintar dan bisa ngasih dampak yang lebih luas, kurang lebih kayak gitu kan. Nah, dalam, apa namanya, skema learning in action ini ketika kita mau membuat sebuah program atau melakukan sebuah tindakan tertentu dari organisasi kita, sebelum melakukan itu kita perlu, melakukan beberapa tahap gitu. Nah, salah satu tahapnya itu adalah, learn before. Nah, learn before ini adalah, kita berusaha untuk memahami semua hal yang berkaitan dengan proyek yang akan kita lakukan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang, kita miliki di organisasi gitu. Jadi kita belajar dulu nih dari, dokumen kita yang kita miliki. Ibaratnya kalau misalnya kita sebagai manusia ketika kita mau melakukan sebuah tindakan, kita tuh mempertimbangkan semua informasi yang kita miliki dulu kan gitu, sebelum kita melakukan tindakan tertentu gitu. Jadi kita berusaha untuk lebih rasional, kayak gitu. Nah, makanya, seharusnya ketika kita udah punya LPG, kita tuh berusaha untuk, membuat skema agar si LPG itu sebelum apa namanya, sebelum kita buat program baru, kita tuh belajar dulu tuh dari LPG-nya gitu. Nah, sehingga nanti si LPG-nya itu bisa digunakan gitu ya. Meskipun kadang kita punya masalah lain ya karena, tadi ya masalah formalitas LPG itu biasanya LPG yang dihasilkannya itu, agak receh dan kurang mendalam gitu dan menyebabkan meskipun kita membuka LPG itu kita masih nggak bisa dapat pelajaran apa gitu ya dari situ. Jadi, meskipun kita udah punya dokumennya, ketika kita mau melakukan, learn before, we are tetap not learning gitu ya, kita tetap nggak bisa belajar dari itu karena, bukunya receh. Nah, nanti, kita akan coba bahas juga sih gimana nanti caranya biar hasil LPG-nya itu, bagus ya. Nah, cuma tahap pertama yang kita lakukan itu. Nah, setelah itu kita, masuk ke fase berikutnya di mana kita, melakukan learning doing ya. Jadi kita, sambil kita melaksanakan program, kita tambahin inovasi baru, kita belajar nih dari sumber-sumber lain gitu, dari, eksternal ya, kita benchmarking, kita coba lihat, apa program-program di luar apa aja sih yang bisa kita ATM misalnya, sehingga program kita tuh ada inovasinya nih, makin bagus selain kita udah mengevaluasi dan mengantisipasi apa yang udah sempat kita lakukan dari dokumen sebelumnya. Nah, setelah, program kita selesai, nah kita baru, learn after. Nah, ini bagian dari evaluasinya, evaluasi jujur ya, yang terdokumentasi dengan baik. Jadi nanti kita dokumentasiin hasil evaluasi kita, kesalahan-kesalahannya apa, apa namanya, minus-minusnya apa, dan apa sih nanti bisa kita perbuat dengan dokumen itu, kita masukin lagi ke organizational brain-nya gitu, untuk nanti digunakan lagi dan ini terus beriterasi supaya nanti si program kita itu terus berkembang gitu, karena, dokumen kita itu apa, pengetahuan kita terkait program itu kita, pelajari dulu sebelum dimulai program barunya, terus ketika kita mau bikin program barunya kita tambahin dari pengetahuan eksternal kita gitu ya. Terus habis itu kita, apa namanya, kita evaluasi lagi, kurang-kurangnya apa ya, habis itu kita dokumentasiin lagi gitu. Mirip sebenarnya kayak manusia ya, ketika kita mau melakukan sebuah tindakan, kita misal punya misi tertentu ya, kita, lihat dulu nih, pertimbangkan dulu nih dari informasi apa aja yang udah kita miliki, itu kita juga cari referensi dari luar dong, kita baca buku lah, kita apa ya, searching lah, kita tanya AI lah misalnya dan sebagainya. Habis itu kita kumpulin 2 informasi itu untuk melakukan sebuah tindakan. Tapi dari tindakan itu, dari misi yang kita lakukan itu, kita bisa jadi nggak melakukan dengan secara sempurna kan. Nah, dari kekurangan-kekurangan itu sebenarnya kita bisa mempelajari juga tuh agar, semua itu nggak terjadi dan kita tuh simpan di memori kita supaya, ketika, di masa depan kita akan menghadapi hal yang serupa, kita nggak melakukan kesalahan yang sama kayak gitu. Dengan kita nge-recall lagi memori itu. Nah, kurang lebih, di organisasi juga sama. Cuma masalahnya karena, si LPG ini hanya formalitas, mereka, biasanya bikin, selesai, terdokumentasi, di-print. Sekarang sih kayaknya udah nggak zaman di-print ya, dimasukin ke Word. Terus habis itu, disimpen, tapi nggak dibuka lagi. Atau meskipun ketika, ada program untuk membuka lagi, nge-recall memori organisasinya ya, untuk belajar lagi dari kesalahan yang lalu misalnya, kita tetap nggak dapat insight yang banyak karena memang si isi dari, apa namanya, LPJ ini itu cuma isi yang formalitas aja, yang penting kita udah selesai nih menuntaskan, apa namanya, tanggung jawab kita di organisasi dengan bikin LPJ, tapi LPJ-nya ya gitu-gitu doang gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini, permasalahan berikutnya, tapi ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan, menerapkan, knowledge management system yang salah satunya itu ini. Ya meskipun nanti pembahasannya sebenarnya agak panjang dan dalam, nanti di lain waktu kita bisa bahas ya tentang, knowledge management system di organisasi supaya, dari tahun ke tahun berganti periode organisasi kita tuh nggak nambah bodoh tapi nambah pintar ya. Biasanya kan masalah sekarang tuh nambah bodoh ya organisasi itu, karena pergantiannya itu cukup cepat di kampus-kampus setahun sekali. Nah, ya ini ya. Nah berikutnya, ada culture yang, perlu dihindari di organisasi, di kampus yang ini seringkali muncul. Ada itu, culture ketakutan ya. Jadi, seringkali ada budaya takut salah atau misalnya kalau salah itu di-judge hal-hal yang buruk ya. Salah satunya itu ketika yang aku lihat ya, yang berkaitan sama evaluasi program itu agenda penerimaan dan penolakan LPG. Aku nggak tahu sih di UNS kayak gimana, di Unmanas kayak gimana, tapi di beberapa organisasi, di kampus terutama ini masih banyak yang melakukan hal yang serupa ya, bahwa, nanti ketika kita mau LPJ kita, ngejelasin kesalahannya apa, evaluasinya kayak gimana, terus akhirnya, di akhir bakal ditentuin, LPJ-nya diterima atau ditolak misalnya, atau diterima bersyarat kayak gitu ya. Kalau misalnya diterima bersyarat nanti, harus ngelakuin sesuatu dulu nih sebelum lengser.
Kalau misalnya ditolak nanti akan dapat sanksi sosial bahwa dia telah menjadi orang yang gagal dalam melaksanakan poinnya dan sebagainya. Nah, tapi ini menjadi apa namanya, di satu sisi mungkin orang-orang yang zaman dulu itu berharap agar setiap orang yang melakukan program itu menjadi hati-hati ketika apa namanya, melaksanakan program agar LPJ-nya nggak ditolak, agar programnya berhasil. Nah itu oke, tapi kadang justru hal ini membuat apa namanya, perilaku yang agak kontraproduktif karena ketika proses penerimaan dan penolakan ini hanya dilakukan nih, atau misalnya mungkin ya sangat bergantung pada proses presentasi LPJ dan penulisan LPJ-nya. Nah, banyak orang-orang yang mereka justru berusaha untuk menutupi si kesalahan-kesalahan mereka di LPJ supaya nggak kelihatan sebagai program yang banyak salahnya gitu. Nah, jadi mereka berusaha untuk apa ya, membuat image bahwa kita tuh berhasil loh gitu ya, dengan berusaha untuk menutupi itu. Jadi ya mungkin cuma dimunculin yang apa namanya, yang memang kelihatan banget sama orang-orang lain. Kalau misalnya nggak terlalu kelihatan ya dikit aja lah sama divisi itu. Nah, kadang-kadang muncul perilaku-perilaku kayak gini. Nah, makanya ini jadi penting nih untuk kita apa namanya, untuk kita selesaikan karena ketika kita menutupi berbagai macam kesalahan yang sebenarnya ada, kita jadi gagal untuk bisa mempelajari semua hal yang sempat kita lakukan. Kita gagal untuk menjadi kesalahan. Makanya salah satu solusi untuk mengatasi ini adalah kita harus membangun budaya yang baru. Nah, membangun budaya barunya kayak gimana, ini sebenarnya ya ada bahasan tersendiri ya, kayak gimana caranya membangun budaya baru di organisasi, tapi core utama budaya yang mungkin perlu kita pahamkan, kita jelaskan ke organisasi kita adalah, eee, ya itu bukan bukan berusaha untuk menjadi orang yang paling sedikit melakukan kesalahan, tapi kita justru harus jadi orang yang paling banyak belajar dari kesalahan. Jadi ya salah tuh nggak apa-apa, banyak salah pun nggak apa-apa, yang terpenting adalah kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Ya kita perlu bisa memastikan agar organisasi kita itu menjadi organisasi yang komitmen untuk belajar dari kesalahan kita. Makanya ini kan udah masuk ke pembangunan budaya organisasi ya, kayak gitu. Nah, baik. Nah, makanya harapannya ya dengan kita membangun ini kita misalnya ya bisa dimulai dengan eee, mengganti format dari LPJ ya. Entah ya, mungkin bisa jadi menghilangkan agenda penerimaan dan penolakan misalnya, tapi kita membeberkan semua kesalahan tanpa di-judge. Karena aku waktu dulu sih pernah nih, melakukan hal ini. Jadi di beberapa organisasi yang sempat aku pegang, aku meminta ke apa namanya, si organisasi itu, ketika sesi LPJ, pokoknya nggak boleh ada penerimaan dan penolakan dan nah kita bebaskan semua, dan hal yang paling penting adalah kita berusaha untuk mencari dan mempelajari, belajar ya dari semua kesalahan yang kita punya gitu, karena semua kesalahan itu berharga. Kalau misalnya kita bisa cari pembelajaran dari kesalahan itu kan. Nah, jadi si culture of fear ini perlu dipangkas ya, dikurangi dengan membangun budaya-budaya baru yang salah satunya adalah yang tadi udah aku jelasin. Nah, selanjutnya ini ada beberapa masalah-masalah juga ya, ketika kita melakukan evaluasi di mana, eee, mungkin ya beberapa orang itu seringkali justru menyalahkan pihak luar. Ya, jadi, mereka lebih fokus untuk menyalahkan faktor eksternal yang itu tuh sebenarnya nggak bisa mereka kontrol. Contohnya misalnya gini ya teman-teman ya, aku sering kali dengar ya keluhan-keluhan ya yang datang ke aku, mereka nanya, "Kak, ini kenapa sih, kita udah bikin agenda bagus tapi pesertanya dikit banget?" Terus aku nanya, "Menurut kalian emang kenapa? Kenapa, apa namanya, pesertanya tuh makin sedikit gitu, padahal kalian udah bikin kegiatan yang menurut kalian tuh bagus?" Terus mereka bilang ya, "Ya emang orang nih, anak-anak zaman sekarang tuh mereka, sukanya cuma acara-acara yang seru-seruan aja," gitu kan. Kalau misalnya diminta acara-acara yang serius, acara-acara yang membangun apa namanya, mengasah pikiran mereka supaya lebih kritis tuh mereka tuh pada nggak mau gitu karena acaranya nggak seru. Nah sebenarnya ini kan, sesuatu hal yang nggak produktif sebenarnya. Karena, kita sebenarnya bisa menanyakan ke diri kita sendiri kenapa sih sebenarnya program kita tuh justru nggak diminati sama mereka, bukan mencari-cari alasan, bahwa mereka yang memang nggak menyukai dan nggak meminati program kita kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita berusaha untuk menggali lebih jauh sebenarnya apa yang menyebabkan program kita tuh nggak diminati sama mereka, mungkin kita bisa memberikan, feedback ya terhadap program kita untuk membuat program yang bisa diminati oleh mereka, tapi tetap, memenuhi, capaian yang atau tujuan dari program itu tadi. Nah, sehingga nanti peserta yang tetap ada, tetap banyak, tetap diminati, dan mereka juga mendapatkan benefit ya, dan mereka juga tetap berkembang. Nah, karena memang setiap zaman itu pasti berbeda-beda kan ya, dan kita justru yang perlu berusaha untuk memahami itu dan menyesuaikan gimana caranya agar, program kita tuh bisa sesuai. Makanya, sekarang itu ada, apa namanya, masalah-masalah yang muncul mungkin ya, kayak misalnya di masalah prosedur-prosedur yang menggunakan metode yang cukup keras misalnya, atau mungkin kemarin kayaknya cukup viral juga ini ya, pembulian di kedokteran misalnya. Itu kan sebenarnya mereka udah ngerasa bahwa mereka tuh nggak salah gitu, tapi mereka tuh justru nyalahin, beberapa ya, nyalahin, "Wah ini mah memang apa, eee, di kedokteran tuh kita tuh harus tahan banting, tahan mental gitu, mentalnya harus kuat." Nah, ya yang salah ya mereka lah, masa, jadi dokter tapi mentalnya nggak kuat misalnya gitu. Masa nahan nahan untuk apa namanya, dimintain tolong sama seniornya aja mereka, nggak tahan misalnya gitu. Nah, makanya ini, perspektif yang salah karena mereka justru menyalahkan pihak itu, padahal tujuan mereka kan misal ya, kalau mereka, bertujuan untuk membangun mental yang kuat dengan kondisi anak zaman sekarang, dan tapi mereka menggunakan metode lama, itu mereka jadi nggak match gitu. Tujuannya tetap jadi nggak tercapai, bahkan ada yang bunuh diri kan kemarin. Ya harusnya ya, kalau misalnya ya memang
ya yang meskipun mungkin beberapa memang ini apa berdasarkan pembulian, tapi misal anggaplah mereka memang sedang berusaha nih untuk menguatkan mental para calon dokter ya, coba bikin program yang sesuai dengan si pesertanya kayak gimana. Atau misalnya ada apa contoh-contoh kasus prokernya gagal gitu. Tapi kita nyalahin bahwa si anggotanya ini yang punya prioritas di organisasi lain. Bukan kita merefleksikan ke diri sendiri bahwa bisa jadi memang ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa kita manage, tapi kita gagal untuk manage itu gitu. Gimana sih caranya kita tuh bisa bikin program yang tetap berjalan dengan kondisi anak-anak di organisasi kita tuh memang punya agenda lain. Sebenarnya kita perlu bisa menjawab itu gitu. Bukan malah nyalahin mereka yang enggak udah di luar kontrol kita ya, mereka mau memprioritaskan organisasi lain kan itu memang hak-haknya dia kan. Kita nggak bisa mengontrol itu, entah ada yang mungkin punya prioritas di keluarga lah, nggak ada yang di akademik lah misalnya dan sebagainya. Ya, kita nggak bisa mengontrol itu, tapi justru kita bisa mengontrol apa yang itu berkaitan dengan organisasi kita, entah itu teknis manajemennya, manajerialnya, pemantauannya, koordinasinya, komunikasinya, itu kan masih bisa kita kontrol kan. Dan makanya kita perlu berpikir tuh sebenarnya gimana caranya program kita tuh bisa tetap berjalan dengan baik dengan kondisi anak-anak yang itu agendanya banyak gitu. Yang mungkin nggak menjadikan itu menjadi prioritas utama gitu. Kalau misalnya kita bisa menyelesaikan itu, kita justru bisa jadi bahkan memunculkan sebuah inovasi baru ya untuk bisa membuat sebuah organisasi yang bahkan bisa ditenagai oleh orang-orang yang komitmennya rendah. Nah, tapi kan kita nggak pernah berpikir sampai ke sana. Tapi malah mungkin ya kebanyakan nyalah-nyalahin si anggotanya yang salah ini tuh. Nah, ya gitu ya. Kita jadi apa namanya? Lebih banyak bilang bahwa enggak kok kita yang salah, mereka yang nggak bisa jadi kayak kita gitu. Nah, makanya solusinya ini sebenarnya sederhana. Pertama kita jujur aja ya, bahwa kita memang megang kesalahan nih, nggak usah nyalahin orang lain dan fokus sama circle of control kita. Jadi kita tuh kalau mengevaluasi itu jangan melebar-melebar ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Karena kalau kita ngomongin mengevaluasi mereka tuh gini gini gitu, tapi kita nggak bisa apa ya mengontrol itu, kita tuh nggak bisa melakukan tindakan sesuatu untuk mengubah itu ya buat apa gitu kita mengevaluasi kan. Makanya kita fokus aja sama circle of control kita. Kita tuh punya punya bisa bisa apa namanya mempengaruhi atau mengubah apa sih gitu ya agar si yang kita evaluasi itu bisa berubah juga gitu makin baik. Nah, sederhananya kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya, terkadang memang orang-orang ketika evaluasi itu mereka sangat subjektif ya, pakai asumsi-asumsi. Jadi, mereka ngerasa ya kayaknya, perasaan aku sih memang kayaknya masalahnya dari sini, di A, B, C, D, dan sebagainya. Tapi mereka nggak bisa memberikan, bukti yang kuat apakah memang permasalahan itu muncul karena itu. Jadi mereka fully, apa namanya, menggunakan asumsi mereka pribadi tanpa ada bukti data yang jelas. Makanya ini memang seringkali diakibatkan karena kurangnya data, ya. Makanya memperkaya data kita dalam suatu program itu penting, yang mana data-data itu, akan kita gunakan dalam proses evaluasi, kayak gitu. Nah, makanya solusinya ya kita, ketika mau mengevaluasi kita coba lihat dari multi perspektif ya, kita coba lihat masukan dari semua stakeholder. Ketika kita bikin program nih, kita coba, lihat nih masukan dari peserta. Misalnya kita, apa namanya, bikin program apa ya, program pelatihan misalnya. Lalu kita lihat nih si pesertanya tuh, pesertanya, enjoy nggak nih pesertanya, ngerti nggak nih pesertanya jadi, apa namanya, kehidupannya jadi makin baik nih setelah ikut pelatihan kita. Atau, kita juga lihat si panitianya itu, dari perspektif panitia, si pelatihan kitanya itu udah kayak gimana gitu ya. Apakah masih ada kekurangan ya, apakah, ada apa, ada hal-hal kesalahan kecil yang mungkin mereka lihat ya, tapi nggak dilihat nih sama kepala-kepalanya, kepala divisi, kepala divisi gitu. Maka ketika kita membahas suatu masalah, coba kita lihat dari berbagai macam perspektif. Kemarin aku sempat ngobrol sama salah satu orang yang di sini sih di UGM. Dia nyeritain masalah ini juga. Jadi dia sempat ya ada masalah di organisasinya, terus ada satu orang yang ngasih pandangan bahwa kesalahannya itu ada di salah satu kadifnya gitu. Tapi ternyata setelah ditelusur-telusur, dia nyari tahu ya ke berbagai macam orang, ternyata hal itu adalah fitnah. Jadi ternyata si si orang yang nyampein itu dia memfitnah kadifnya sendiri. Ya, padahal si kadifnya udah melakukan hal yang benar. Nah, dia tuh yang cerita ke aku tuh si ya kepalanya kadifnya gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak melakukan multi perspektif, dia mungkin bisa jadi berujung pada, apa namanya, judging nih ke si kadif ini, padahal sebenarnya yang salah si orang itu. Nah, makanya kita perlu, melihat multi perspektif nih, kalau misalnya data kita tuh kurang, biar kita tuh nggak secara subjektif menilai hasil evaluasi dan memang benar-benar yakin bahwa itu tuh nggak berasal dari sentimen-sentimen yang muncul dari setiap orang gitu, terhadap apa yang mereka alami. Tapi memang, mengevaluasi fakta real yang terjadi di lapangan kayak gimana. Nah, selain multi perspektif, kita juga bisa cari data yang relevan ya, dari form evaluasi lah kah, atau feedback kah, atau misalnya kalau misalnya kurang nih kita bisa wawancarai orang-orang gitu ya. Misalnya kalian mau ini nih mau mengevaluasi program, apa namanya, sempat misalnya ada program Pengmas, ngajar anak-anak. Kita bisa nih, nyari tahu hasil dampak dari keberjalanan program kita, nggak cuma nanya ke anak-anaknya aja, tapi ke orang tuanya, ke guru-gurunya mungkin, ya. Jadi kita bisa wawancara, tambahin gitu, tambahin datanya gitu. Apakah memang ada perubahan nggak sih, dari apa, sebelum dan setelah si anak-anak itu ikut ikut program, apa namanya, kita gitu ya.
dan sebagai misal namanya. Nah, atau misalnya ada keluhan-keluhan yang muncul di terminal. Nah, karena memang keluhan-keluhan itu jadi sebuah indikasi memang ada yang bermasalah. Makanya dari keluhan-keluhan itu bisa jadi feedback dan kita bisa telusuri lebih lanjut detail keluhannya kayak gimana dan kenapa keluhan itu bisa muncul gitu. Nah, dan yang terakhir ya selain nanti kita cari data-data yang relevan, kita juga perlu menganalisis dan menginterpretasi datanya dengan benar. Lebih enak sih memang kita udah mempersiapkan ya, kita tuh ingin mengevaluasi dengan cara apa ya di program itu, dan kita udah punya planning, kita tuh butuh data-data ini nih untuk mengevaluasi program kita kayak gitu. Nah, makanya ketika program berjalan kita apa namanya yang mengambil data itu, jadi kayak kita tuh menjadikan si program kita tuh sebagai apa ya, alur riset program kita gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih data-data apa aja yang perlu dikumpulin, terus habis itu pas ketika hari H data-datanya diambil ya, habis itu setelah selesai ketika kita mengevaluasi kita bisa melihat pola atau trennya. Nah, ini aku dulu sempat nyobain sebenarnya. Jadi dulu aku memang sempat megang program yang ada target cukup besar ya di reach out mendaftar. Nah, dan ketika berusaha itu kan kita melakukan berbagai macam ini ya, apa namanya, metode marketing. Nah, pada saat itu kita siapin nih beberapa data-data ya, yang kita butuhkan. Kayak misalnya kita ngeposting apa di tanggal berapa, jam berapa, dan selang beberapa hari setelah postingan itu dilakukan tuh berapa apa namanya impressionnya sama berapa orang yang apa namanya mendaftar program kita dari postingan itu. Dan akhirnya kita bisa menemukan pola yang cukup menarik sebenarnya dari itu ya. Bahwa ketika ketika memposting itu kita ada grafik yang berpola gitu. Yang dari grafik itu kita jadi bisa menentukan seberapa sering kita harus posting, jenis postingannya kayak gimana aja, dan kapan kita mau postingnya kayak gitu lah. Dari apa namanya dari data-data itu. Jadi kita bikin grafik, bikin tren gitu. Nah, ini kan sebenarnya ini mungkin ini ya sederhana ya. Kita ya udah tinggal kumpulin aja data-datanya gitu. Habis itu dibikin grafik gitu. Cuma nggak banyak orang yang suka dengan cara ini karena memang nambahin kerjaan lebih gampang. Mereka ya bilang aja nih, "Wah, ini tuh pendaftar tuh dikit karena ini," tapi itu asumsi gitu. Padahal bisa jadi kita apa dapat data yang baik, kita bikin pola dan trennya, terus kita bisa dapetin apa namanya usulan yang itu objektif nih. Dan aku juga waktu itu pas si usulannya dilakuin ya di periode berikutnya ya lebih aktif ya, marketing yang kita lakukan gitu terhadap program itu gitu. Nah, makanya ini bisa jadi salah satu apa ya, ancang-ancang buat teman-teman ketika nanti kalian mau ngerancang program, kalian juga harus pikirkan sebenarnya ada data apa aja yang bisa kita kumpulkan untuk nanti dijadiin bahan untuk mengevaluasi program kita secara objektif gitu. Nah, nah masalah yang lain itu kita kadang-kadang ketika mengevaluasi itu nggak nyampe akar. Misal kita punya sebuah masalah di segitiga ini. Nah, terus seringkali kita kan suka muncul, wah nih karena A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M N gitu. Terus habis itu, oh nih si A ini harusnya B, C harusnya ini, D harusnya ini nih biar nggak terjadi lagi misalnya gitu. Masalahnya karena A, B, C, D, E, ya terus A, B, C, D, E-nya tuh diselesaikannya dengan A, B, C, D, E lagi gitu ya. Dengan cara kayak gimana. Nah, padahal bisa jadi semua permasalahan itu berunut ke satu masalah utama ya, yang nggak kita bahas. Nah, makanya ketika kita ngebahas permasalahan itu jangan cuma sampai ini tuh disebabkan oleh apa. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya itu disebabkan hal yang lain. Nah, ini sebenarnya metodenya banyak dan aku rasa kalian juga udah sempat banyak belajar ya, entah itu apa root cause analysis, fishbone diagram, apa aja, problem tree, five whys, banyak lah yang kayak ini sih ini udah umum ya dipakai. Tapi nanti kalau misalnya kalian masih ada yang asing dengan istilah-istilah yang tadi aku sebutin bisa di searching aja. Nah, cuma intinya kita ketika evaluasi itu jangan lupa bahwa kita tuh harus mencapai ke titik di mana memang itu tuh penyebab utamanya tuh supaya nanti ketika kita mau ngelakuin apa memperbaiki di periode berikutnya kita udah bisa fokus ke masalah itu aja nih yang diperbaiki, karena kalau misalnya masalah itu diperbaiki ya runtutan ke bawahnya yang disebabkan sama masalah itu bisa selesai juga. Nah gitu, jadi ya ketika evaluasi itu harus mendalam ya, harus deep ya, nggak cukup kita banyak ya tapi harus deep gitu. Nah, dan yang terakhir ini banyak yang beranggapan bahwa evaluasi itu dilakukan secara insidental. Nah, jadi mesti kan kita kalau mau melakukan evaluasi itu di akhir setelah kegiatan selesai kan. Nah, padahal enggak. Padahal evaluasi itu enggak harus selamanya dilakukan setelah kegiatan itu selesai dilakukan gitu. Yang kalau misalnya kita hanya ngelakuin ini ya, kita pasti nanti akan ngerasain beberapa dampaknya. Kayak misalnya banyak evaluasi yang sebenarnya secara pas pelaksanaan tuh ada, tapi pas kita udah masuk meja atau forum eval di akhir ya, kita udah lupa sebenarnya itu ada eval apa aja gitu. Jadi nggak semua ke cover gitu. Atau misalnya si evaluasinya itu jadi receh karena udah enggak apa namanya, kita tuh nggak mengevaluasi berdasarkan pengalaman real dan perasaan real yang kita rasakan pada saat itu gitu. Jadi udah terkena bias dari histori kita yang kita lakukan dari kejadian ke agenda di akhir ya. Jadi kan kita pasti mengalami banyak hal tuh dari hari H sampai ke hari evaluasi itu. Nah, karena berbagai macam kejadian itu yang kita alami selama hidup kita ya, itu kita memberikan bias terhadap penilaian kita ya terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, makanya baiknya ya kita langsung mengevaluasi di hari H seperti ini gitu. Nah, dan akhirnya karena nggak dalam, nah si evaluasinya itu keulang-ulang lagi ya karena banyak informasi yang hilang ketika kita mau mengevaluasi kalau misalnya evaluasi itu udah hilang.
Nah, makanya nah ini sedikit solusinya ya, kita pertama perlu memahami memahami bahwa si, evaluasi itu bukan cuma, dilakukan secara insidental aja gitu, tapi sepanjang waktu bahkan ketika program kita tuh dilalui. Dan, kita bisa, menggunakan, dokumen evaluasi dalam keberjalanan programnya gitu. Biasanya aku, suka bikin tabel ya, isinya, apa namanya, apa aja to do list yang mau dilakuin, terus hasilnya itu selama keberjalanannya. Jadi itu diisi langsung selama keberjalanan, si to do list A, misalnya udah tercapai atau enggak ya habis perjalanan itu, eee, apa namanya, habis dilaksanakan si to do list itu, kita evaluasi nih keberjalanan itu bagus apa enggak, apa, hasilnya maksimal apa enggak, terkendala apa enggak, kalau ada kendala, kendalanya apa, habis itu nanti ditulis juga yang menyebabkan kendala itu muncul apa. Terus, saran ke depannya apa gitu. Jadi semuanya terdokumentasi tuh dari setiap to do list yang kita rencanain untuk dilakuin. Pertama kita jadi tahu apa aja yang mau dilakuin dan proses itu semua dan kita bisa mengevaluasi secara langsung selama, hari H ya, selama perjalanan. Setelah, to do list itu dilakukan, dievaluasi secara langsung dan kita nggak kehilangan informasi-informasi yang, penting yang mungkin akan kita lupakan di akhir, gitu. Nah, itu aja sih mungkin yang ingin aku sampaikan, kalau misalnya nanti ada beberapa yang mau kalian tanyain, bisa tanya ke aku tapi tanya aja ke panitia ya, nomor aku berapa, nanti bisa ditanyain aja. Dan masih ada bahasan lain ya, selain bagian evaluasi yang mau aku jelasin terkait, merancang program yang nanti akan aku bahas di hari H tanggal 16 ketika kita ketemu. Jadi segitu aja dari aku, terima kasih dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, sampai jumpa lagi di tanggal 16. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.